Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai makna yang terkandung pada potongan-potongan huruf yang terdapat pada awal surat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa potongan-potongan huruf tersebut adalah perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan maksud yang sebenarnya. Maka kembalikanlah pengetahuan tentangnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak menafsirkan atau menjelaskannya. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Pendapat ini senada dengan yang dikatakan oleh Amir Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ar-Rabi' bin Husaim. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Hatim bin Hibban. Kendati seperti itu, para ulama juga ada yang menafsirkannya. Mereka pun berbeda pendapat dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut adalah nama-nama surat. Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya berkata, makna huruf-huruf tersebut sebagai nama surat adalah pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Ia pun mengutip dari Sibawaih bahwa ia menuliskan pendapatnya seperti itu, dan ia berlandaskan kepada sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW membaca dalam sholat subuh pada hari Jumat Alif Lam Mim As-Sajadah dan Hal Ata Ala Al-Insan. Sufyan Ats-Tsauri berkata dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid yang berkata Alif Lam Mim, Ha Mim, Alif Lam Mim Shad, dan Shad adalah huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pembuka Al-Quran. Demikian juga yang diriwayatkan oleh selain Ats-Tsauri dari Mujahid. Dan dalam riwayat Abu Huzaifah yaitu Musa bin Mas'ud, Mujahid berkata Alif Lam Mim adalah salah satu nama Al-Quran. Itu juga berpendapat yang dikatakan oleh Qatadah dan Zaid bin Aslam. Semua pendapat ini bisa dikatakan semakna dengan pendapat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa huruf-huruf tersebut adalah nama surat. Karena semua surat bisa disematkan padanya nama Al-Quran. Jika Alif Lam Mim Shad dikatakan sebagai nama untuk Al-Quran secara keseluruhan, maka ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Karena biasanya sesuatu yang segera terlintas ke dalam pikiran seseorang yang mendengar orang yang berkata, aku membaca Alif Lam Mim Shad, pasti menganggap itu adalah surat Al-A'raf, bukan keseluruhan isi Al-Quran. Ada juga yang berpendapat bahwa Alif Lam Mim adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Sya'bi berkata, huruf-huruf yang menjadi pembuka surat-surat Al-Quran adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan juga oleh Salim bin Abdullah dan Ismail bin Abdurrahman As-Suddi Al-Kabir. Syu'bah berkata dari As-Suddi bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Alif Lam Mim termasuk di antara nama-nama Allah yang Maha Agung, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari hadis Syu'bah dan Ibnu Jarir rahimahullah dari Syu'bah. Ia berkata, aku bertanya kepada As-Suddi mengenai Hamim, Tosin, dan Alif Lam Mim. Maka ia berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ia adalah nama Allah yang Maha Agung. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Murrah Al-Hamdani bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata seperti di atas. Ia juga mengisahkan riwayat yang serupa dari Ali dan Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Alif Lam Mim adalah sumpah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan dan termasuk salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, Alif Lam Mim adalah sumpah. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Alif Lam Mim adalah anna Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Said bin Jubair bin As-Suddi dari Abu Malik. Diriwayatkan dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Murrah Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang Alif Lam Mim. Ia berkata, Alif Lam Mim sebagai huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka surat-surat Al-Qur'an adalah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Abu Al-Aliyah tentang firman Allah Azza wa Jalla, Alif Lam Mim. Ia berkata, 3 huruf ini adalah di antara 29 huruf yang biasa diucapkan lisan. Semua huruf tersebut menjadi pembuka dari salah satu nama-nama Allah Azza wa Jalla, dan semua huruf itu termasuk nikmat dan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Semua huruf itu juga merupakan sesuatu yang menunjukkan masa hidup kaum-kaum dan ajal mereka. Isa bin Maryam alaihissalam berkata, sungguh menakjubkan. Lalu ia berkata, aku takjub bahwa mereka mengucapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan hidup dengan rezekinya. Namun bagaimana mereka bisa kufur kepadanya? Maka alif itu adalah pembuka nama Allah Azza wa Jalla. Lam adalah pembuka namanya Latif, Maha lemah lembut. Dan Mim adalah pembuka namanya Majid atau Maha mulia. Maka alif itu adalah nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Lam adalah lutfullah atau kelembutan Allah, dan Mim adalah majidullah atau kemuliaan Allah. Alif itu adalah 1 tahun, Lam itu 30 tahun, dan Mim adalah 40 tahun. Ini adalah lafaz Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Imam Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkan yang sama. Kemudian ia mengarahkan semua pendapat itu dan menyesuaikannya. Ternyata semua tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Semua pendapat itu bisa disatukan. Maka Alif Lam Mim itu adalah nama-nama untuk surat-surat Al-Quran dan juga termasuk nama-nama Allah Azza wa Jalla yang menjadi pembuka surat-surat Al-Quran. Setiap huruf dari Alif Lam Mim itu menunjukkan salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla dan salah satu dari sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga membuka banyak surat-surat Al-Quran dengan tahmid atau memujinya, tasbih memahasucikannya, dan takzim atau memahaagungkannya. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, tidak mustahil setiap huruf dari 3 huruf tersebut menunjukkan salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla dan salah satu dari sifat-sifatnya, juga menunjukkan waktu dan lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Anas dari Abu Al-Aliyah, karena satu kata dapat diterapkan pada makna yang banyak. Seperti kata ummah bisa diartikan agama, seperti firman Allah Azza wa Jalla, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 22. Ummah juga bisa diartikan seseorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, seperti firman-Nya Azza wa Jalla, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rob. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 120. Ummah bisa juga diartikan golongan atau umat, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Quran surat Al-Qasas
surat ke-28 ayat 23. Dan firman-Nya Azza wa Jalla, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah." Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36. Kata ummah juga bisa diartikan suatu masa, seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummah." Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 45, yaitu setelah satu masa menurut pendapat yang paling benar. Demikian juga dengan potongan huruf-huruf tersebut mempunyai banyak makna. Demikianlah kesimpulan dari perkataan Ibnu Jarir rahimahullah yang ia arahkan ke sana. Tetapi ini tidak seperti yang disebutkan oleh Abu Al-Aliyah, karena Abu Al-Aliyah menganggap bahwa satu huruf menunjukkan kepada sesuatu dan sesuatu yang lain secara bersamaan. Sedangkan lafaz ummah dan yang serupa dengannya termasuk lafaz-lafaz mustarakah atau yang memiliki banyak makna secara istilah. Hanya saja di dalam Al-Quran di setiap tempat menunjukkan kepada satu makna yang tergantung kepada konteks kalimatnya, dan mungkin saja ia diartikan dengan semua artinya. Maka masalah ini dipertentangkan oleh para ulama usul fikih, namun bukan di sini tempat untuk membahas lebih lanjut. Wallahu a'lam. Kemudian kata ummah menunjukkan kepada semua makna yang dikandung dalam konteks kalimatnya sesuai dengan dilalah wadai atau petunjuk situasinya. Sedangkan satu huruf yang diartikan untuk satu nama, maka bisa juga huruf tersebut diartikan untuk nama yang lain yang tidak bisa ditentukan oleh apapun kecuali secara tauqifi atau berdasarkan wahyu. Masalah ini termasuk masalah yang diperdebatkan dan tidak ada ijma atau kesepakatan tentangnya sehingga dapat dipastikan artinya. Sedangkan syair-syair yang mereka jadikan bukti sebagai sahnya menggunakan satu huruf untuk menunjukkan satu makna kata, maka sebenarnya itu bisa dipahami dengan konteks kalimatnya. Sehingga bisa dipahami sebagian hurufnya dibuang dari kata yang dimaksud dan tentunya berbeda dengan huruf-huruf pembuka surat Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai halaman 419. Ini kita sudah menggunakan tafsir Ibnu Katsir yang penerbit Insan Kamil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.